Pagi Brats. Lanjut aja bang, kal motor ya. Sekarang pukul 9 kita sudah sampai di parkiran mobil ya. Karena kita naik mobil via Legok Haji. Nah kalau kalian yang naik mobil nanti parkir di sini. Jadi Brats, di situ udah ada kayak balihonya gitu via Legok Haji. Nah kalian kalau naik motor tuh lurus ke sini untuk ke base campnya. Nah ini parkiran mobilnya nih. Sebenarnya kita tadi bisa nebeng men ya ke sononya. Iya. Karena yang kita lihat di YouTuber lain ada tukang ojeknya gitu katanya. Ternyata ini penjaganya aja nggak ada. Cuma berdua, ini cuma beda. Berangkat jam 9. 9. Yuk lah. Oke, let's go. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi kurang lebih 10 menit dari tempat parkir tadi kita sudah memasuki posko Simaksi Brats base camp 1. Dikawis dulu lah per orang. Per orang ditulis mas Ya. Cuma berdua. iya. Teman tadi lanjut motoran mas ya. Yes. Ternyata bisa ya sebenarnya naik mobil ya. Bisa sih. Parkir di sana ya. Bisa di yang mau masuk ke sini bisa, mau Iya? di rumah-rumah warga bisa. Oh, Di sini pakai Grab, mobil. pakai mobil. Oh, ada juga yang pakai Grab kesini bang. Banyak sih. Motoran gitu ya. Yang dari Bekasi, Anjir. dari Cikarang juga banyak. Kan. 2 orang ya. Ya betul. Untuk per orangnya 15.000 ah. Oh, enggak 18.000 tuh. Itu rokok. Itu rokok ya? Temen saya suka bercanda. Gak apa-apa. Kalau orang Sunda mah. Iya. Emang suka bercanda. Nah. Sunda ya, Temen suka saya ini bercanda. orang Afrika. Mas. Ini kembalinya 20 ya. Iya. Dipinjam identitasnya, Oh, iya. KTP, Simbol ya? SIM boleh. KTP-nya Itu buat udah- ditukar sama sampah ya. Udah Oke, udah benar, jelek benar, soalnya. Siap. Ini 3-nya Mantap. ya. Iya. Makasih. Ya, makasih banyak Kak. Jadi tetap, Wilujeng. bro, ya. Jadi tetap menjaga kesehatan Brats. Nanti Review. sampah kita turun dicek, baru bisa ambil KTP. Itu apa ya? Review Store. Simaksinya 15.000 Review per orang. Simaksi 15.000 per orang. Terus biaya parkir nggak ada Stone berarti ya? Nggak tahu. Biaya parkir mobil sih kita nggak ada atau kalau motor. Pukul 9.15 kita memulai pendakian. Sebelum memulai pendakian kita berdoa supaya bisa sukses pendakian ini. Amin. Sampai di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jadi ini dia view awal pendakian kita ya, seperti hutan-hutan pinus ya. For your information, pendakian Gunung Burangrang via Legok Haji ini adalah rute yang paling curam dan yang paling cepat. Jadi wajar ya dia cepat. Nah, trek awalnya ternyata cukup mudah nih, Brats. Trek awalnya sudah diratakan, dan kalaupun ini hujan sebatas becek, tidak terlalu licin mungkin karena tidak terlalu terjal. Cuman kita lihat nanti setelah ini apakah benar review-review mereka yang sudah mendaki. Jadi kurang lebih 15 menit pendakian. Kita udah disebutnya di sini tuh campground. Mungkin buat keluarga bisa. Jalur pendakian. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Kayaknya kita udah mulai menuju. Wow. Lihat Brats. Welcome to Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends ya. Gokil. Treknya sih jelas. Cuman yang itu langsung menukik dia. Kamera nggak jelas nih gimana? Yang bukan kamera nggak jelas. Karena kan kameranya madepnya ke sana. Coba ke sini. Tuh, jelas kan? Ternyata treknya memang benar-benar
yang paling curam dan licin. Jadi disarankan sebelum naik ke sini banyak-banyak pistol squad ya. Oh itu men. Itu. Jadi Brats, sekarang kita udah di ketinggian 4.530 kaki. Berarti berapa stone? 400. 4.520. Berarti 1.500an. Kita udah 1.500 mdpl. Masih ada 550an lagi. Jadi 45 menit Brats kita sampai di pos 1. Cuman tempatnya tidak terlalu luas. Sepertinya teman saya kurang tidur. Kurti. Kita duduk dulu aja ya. Duduk. Thank you to Bapak Don who give us a jambu. Enak bang? Rasa jambu ya? Nih Brats, treknya lu manjat sekali kan? Tetep ngebul ya? Ngebul. Contoh barang nih Brats. Jadi treknya menguras otot paha. Cuman so far masih safe sih, selama kita hati-hati ya, karena banyak pegangan. Secara kecuraman masih di atas Cikuray sini Brats. Jadi Brats, setelah 1 jam atau 15 menit dari pos 1, kita sampai di pos 2. Trek masih sama, lumayan licin kalau basah dan curam. Ini ada melipir ke kiri tapi kita tidak tahu itu apa, mungkin tempat kencing ya. Ini ya. See you di next pendakian aja kalau gitu ya. Mapala mas ya? Bukan? Enggak, ini aja. Komunitas aja, KPA. Apa nama komunitasnya mas? Oh, oke. Saya Idris dari KPA Elit Arari. Salam lestari. Jadi Brats, gue lagi mau taruhan nih. Taruhannya ntar kalau malam nggak makan rendang kalau yang salah. Jadi kalian lihat kan treknya tuh langsung terjal gitu. Kita kalau gua bilang nanti tuh nggak ada Dimas Attack, tapi kalau si Stone bilang, lu bilang apa? Gue bilang kalau nggak ada Summit Attack berarti ada. Berarti lo yang menang dong. Iya, gue udah pasti menang. Kalau lo bisa menang bisa kalah. Tapi kan rendangnya ada di tas gue. Oh ya udah. Gimana? Lo bertahan sampai malam. Nah, Gue besok dah sampai besok. oh nasi dulu ya? Iya. Oh iya bener-bener. Ya. Sekitar 1 jam 35 menit perjalanan atau 35 menit dari pos 2 kita sampai di pos 3. Sini cuacanya berangin. Treknya dari awal sampai akhir masih tanah berakar. Brats, tadi udah pos 3. Kayaknya pos 4 ini bisa dibilang Dimas Attack deh. Kayaknya gue kalah sama Stone. Gue gak makan rendang Brats. Apa-apa lah, gue bisa makan dia. By the way Brats, di belakang carrier gue sini ada lebah dong dari tadi ngikutin gue.
karena gue bawa madu. Woi, lebah lu. Itu lebah ya. Tuh, denger gak lu? Ya kan? Puncak belum. Bisa kita lihat obstacle belum berakhir. Masih banyak. Keep going, keep going. Jadi 40 menit dari pos 3 kita sampai di pos 4. Total perjalanan sejauh ini 2 jam 15 menit. Dari pelang pos 4 ini ada kayak tanjakan lemari kalau di Gunung Dempo, tapi versi mini ya. Ya nggak terlalu tinggi sih, sekitar 2 meter. Cuman habis itu ada anaknya. Nanjak terus. Oke, Brats. Kita lanjut. Tadi habis makan, kita nyari spot yang asik buat makan. Sekarang jam 12:30. Tadi rendangnya enak banget. Apa juga enak kalau di gunung mah. Ajib. Pendakian sudah terlaksana kurang lebih 2,5 jam, 3,5 jam, sorry. Kayaknya sebentar lagi sampai sih. So stay tune. Jadi berat semakin ke atas, komposisi akar di trek semakin padat. Jadi harus ngangkat dikit. Trek tanah masih padat akar. Di situ ada pohon tumbang. Kemungkinan kita akan melangkahi atau merangkak di bawahnya. Yo. Wah, pohon pun dihajar nih ya. Yo. Apa segajah? Yo. Jadi berat, kita sudah melihat bendera. Kelihatan nggak? Merah putih teruslah Di ujung sana udah pertanda nih. Jadi berat, berhubung puncaknya ini terlalu terbuka tempatnya dan ini lagi musim hujan, jadi kita putuskan untuk camp di punggungan yang agak lebih rendah di sana. Yo. Mungkin lebih safe ya. Jalannya licin, Brats, meskipun cuma lembab karena tanahnya sudah padat. Ini pemandangannya nih. Hai Brats, ini kita udah di tenda nih, udah ngedirin tenda.
Tuh, Tenda biru. tenda hijau. Tuh. Tenda oranye. We gonna sterilize our knife. Pagi Brats dari puncak Burangrang. Sekarang jam 6 ya, Stone ya? Iya. Stone tuh. Dia lagi slow-slowan. Ini yang ngecamp banyak banget tuh Brats tuh. Tuh. Full. Ini sebenarnya sunrise-nya di sini, cuma ketutupan kali. Sunrise-nya Brats di Gunung Burangrang. Mantap. Jadi Brats 17.15 kita memulai sarapan. Ini menu kita. Ya, sederhana saja. Yoi. Mantap, mantap, mantap. Atreyu iri melihat ini pasti. Nggak tega gue makannya. Jadi kangen rumah Halo Brats, kita mau turun. Menyenangkan so far dan ramai banget memang yang ngecamp di sini, apalagi tahun baru kemarin kali ya, ramai banget. Terus apa Stone, mengenai informasi yang lo mau sampaikan? Terkait budget, kita review ya secara keseluruhan Gunung Burangrang via Legok Haji ini lumayan bagus, lumayan oke. Untuk dari segi budget sendiri itu tiket simaksi 15.000 per orang jika camping dan 10.000 per orang jika hanya hiking saja. Itu belum termasuk parkir motor dan mobil ya Brats. Dan juga ongkos sampai ke base camp Legok Haji. Terus untuk syarat pendakian sendiri yaitu selama masa pandemi ini syaratnya cukup memakai masker dan menjaga jarak, tetap 3M. Selanjutnya untuk akomodasi sendiri di sini Brats bisa camping di puncak tapi kurang recommended karena terlalu terbuka, tapi bisa di punggungan di bawah puncak yang lebih luas. Selanjutnya untuk trek sendiri, treknya hampir seragam dari awal sampai akhir. Itu adalah tanah yang licin, berlumut dan berakar dengan kemiringan rata-rata 45 derajat. Sejauh ini dipersiapkan saja untuk fisik dan sepatu dan atau alas kaki yang proper, dimana yang telapaknya keras jadi bisa mencengkram. Yang bagus sebenarnya telapaknya bahannya seperti karet ban ya kalau di trek licin dan lempung seperti ini. Jadi begitu saja review kita. Untuk rating sendiri pemandangan bintang berapa nih Brats? 3 lah. Bintang 3 kita kasih dari 5 ya untuk pemandangan sendiri. Sayangnya kemarin itu berkabut ya, cuman sekarang sudah lumayan cerah. Dari sini kita bisa melihat kota Bandung. Selanjutnya juga kawasan pegunungan Sunda Purba. Daerah di belakang kita ini cukup terisolir ya, karena dikelilingi oleh gunung. Jadi tidak bisa, agak sulit diakses ke bawah karena harus menuruni tebing dan jurang. Selanjutnya di daerah sini juga terdapat markas Kopassus di bawah sana, cuman kita tidak diperbolehkan untuk turun dari jalur komando. Sekian review dari kita Brats, semoga ini bermanfaat. Saksikan dan jangan lupa subscribe, Like, and comment. ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah, salam lestari.